Shalom, selamat pagi para viewer GMJ dimanapun kalian berada. Happy Friday, kembali kita hadir dalam acara Good Morning Jesus, di mana saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kesibukan kita di pagi hari ini. Saya percaya Tuhan sudah mengundang kita semua untuk hadir. Dia sudah boleh membangunkan kita dengan nafas baru, dengan sukacita baru, pengharapan baru. Dan saya bersama-sama mau mengajak kita semua untuk boleh duduk diam sejenak. Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita, Dia yang selalu menopang setiap hal-hal yang sedang kita alami, baik itu pergumulan, permasalahan, tapi Dia selalu hadir, setia, selalu membantu kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Bapa, kami datang pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Bapa, kami datang pada pagi hari ini dengan sukacita. Bapa, kami datang pada pagi hari ini dengan damai sejahtera. Kami datang, kami menyatakan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Hanya Engkau Tuhan yang setia kepada kami. Hanya Engkau satu-satunya yang ingin kami pegang dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin menaikkan syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yes Jesus, hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku.
Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, hanya Kau satu-satunya sumber pengharapan, kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Allah, hanya Kau Tuhan, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan. Oh Yesus, terima kasih Yesus, karena Kau setia. Terima kasih Yesus, karena Kau setia. Ku
uluran tangan-Mu, hanya Kau Tuhan. Kiara lamara wala wara wala wara wala wara wala wara wala wara masikara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Bapa Kau setia, Bapa Kau yang mengasihi. Kita mau nyatakan kita sungguh bangga punya Allah yang sungguh baik. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kami percaya Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Kau mulia, hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Janji-Mu ya dan amin, kami percaya, kami percaya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu-satunya. Ya Rala ya Rana namase, shikara wala 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 wala. Ya Rala ya Rana ya Rana namase, ku sembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang hebat. Ku sanjung tinggi nama-Mu Yesus. Ya Rala wala 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 ya Rana masih ya Rala ya Rana. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Allah yang ku sembah, Allah yang ku puja. Hanya Kau, tiada Allah lain. Kiara layara namase, tiara layara namara wala wara wala yara shikara. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa tiada yang lain di dalam hidup kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung, kami mau sanjung Engkau Tuhan, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, tiada yang lain selain Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ku menyembah-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya yang layak kami sembah, yang layak kami puja. Oh,
Engkau Allah segala Allah, Allah El Shaddai, Allah yang ajaib. Tiara la mara wala 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 ya rana masih. Engkau setia, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. dalamnya kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya. Hanya Kau pengorbanan-Mu Tuhan yang tiada habis-habisnya di dalam hidup kami. Tiada layanan masih. Shikara la bara wala 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 wala. Kiara layanan masih. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Yesus. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang layak terima segala kemuliaan. Tiara la mara wala 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 ya. Tiara la mara wala 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 ya. Tiara la mara wala 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 ya. Betapa dalamnya kasih-Mu, kasih-Mu yang tak pernah berakhir, tercurah bagi kami Tuhan. Kiara la mara wala 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 ya. Shikiara la ya ra 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 ra. Hanya Kau yang ku sembah. Kiara la mara wala 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 ya ra ra ra. Shikara la mara wala wala. Engkau ku sembah. Kiara la mara wala 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 wala. Kami mau nyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi saat ini Yesus. Shikara la mara wala 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 wala. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. terlebih dari segalanya. Amin. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
sujud di hadapan-Mu Yesus. Hadirat-Mu ku rasakan. Haleluya. Biarlah marala ya ramase. Dalamnya kasih-Mu Tuhan ku rasakan. Ku nikmati. Terima kasih Tuhan. Jesus, we love you, Lord. Jesus, we love you, Lord. Kami menyembah-Mu, Bapa yang mulia. Sikarala mase, kiarala mase. Jesus, Jesus. Kiarala wala hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu ku nikmati saat ini Tuhan. Kiarala lebih dari segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Ya la wala 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 ya la ya ra mase. Ya la mara mara ya ra mase. Shikara la mara wala 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 wala. Ya la ya ra ra ra. Shikara la mara wala 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 ya ra. Shikara la mara wala 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 ya ra. Shikara la mara wala 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 ya ra. Shikata para wala 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 ya ra. Kiara la mara wala ya ra. Shikara la mara wala 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 ya ra. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk saat-saat pagi ini kami bisa datang di hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih sebab hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Dan saat ini kami tidak mau berhenti di titik ini Tuhan. Di waktu kami menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau makan firman-Mu, makanan rohani yang kami percaya pasti akan menguatkan iman kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengalir kepada setiap viewer GMJ yang saat ini mendengarkan. Baik yang saat ini mendengarkan live di pagi ini, maupun yang akan mendengarkan di kemudian hari. Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak pernah, Engkau Allah yang menembus segala waktu dan batasan-batasan kami. Engkau juga akan bekerja, menjamah, memberikan pengertian, memberikan hikmat akan setiap renungan firman hari ini yang akan dibagikan. Urapilah hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh Kau pakai untuk mewartakan firman, kabar gembira, dan mengajak untuk para umat-Mu, para viewers GMJ untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bertobat, dan bahkan menumbuhkan iman kami. Kami serahkan pewartaan firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya para viewers GMJ yang hari ini mengikuti, kita bisa bersaat teduh bersama ya. Kita sudah lewati saat-saat kita bersyukur, kita memuji Tuhan, menyembah, bahkan kita boleh merasakan hadiratnya yang luar biasa, yang saya percaya itu pasti akan menjadi kekuatan baru. Untuk hari ini kita bisa melewati segala aktivitas kita dan segala pekerjaan maupun studi apapun yang akan kita lakukan ya. Tapi hari ini kita akan lanjut dengan merenungkan firman Tuhan. Seperti biasa firman Tuhan akan diambil dari bacaan liturgis Gereja Katolik. Hari ini hari Jumat 14 Agustus saya ambil dari bacaan Injil ya. Dari Matius 19 ayat 3 sampai 12. Saya bacakan ya saudara-saudara. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi melalui renungan hari ini, saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, yang Tuhan memang mau kita belajar, yang Tuhan memang menitipkan firman ini untuk kita renungkan hari ini. Yaitu yang pertama adalah jelas tertulis bahwa Allah itu tidak menghendaki atau memperbolehkan perceraian. Di ayat 6 itu sudah ditulis ya, saya bacakan lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi barang siapa para viewers GMJ, saudara-saudara semua yang saat ini mungkin sedang ada masalah di dalam rumah tangga kalian masing-masing ya. Mungkin sedang memikirkan atau terbersih tentang perceraian, mari saat ini kita bertobat. Firman hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian di dalam keluargamu, di dalam keluarga kita semua. Bukan itu rencana Tuhan di dalam hidup kita dari sejak awal kita menikah. Ya, buang jauh-jauh solusi itu di dalam benak kita. Dan kita semua tahu bahwa perceraian itu bukan menjadi solusi atas setiap permasalahan di dalam rumah tangga kita apapun itu. Bahkan perceraian kadang-kadang membuat masalah baru di dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya kepada anak-anak. Kita tahu semua itu. Mari saat ini kita mau tenangkan hati, kita mau buang itu dan kita kembali kepada Tuhan. Mari kita serahkan segala rumah tangga kita ini kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan atas setiap persoalan, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi saat ini? Mari kita bawa kepada Tuhan kembali yang menjadikan kita satu. Amin ya saudara-saudara, amin. Hal kedua yang kita pelajari selain Tuhan itu membenci
tidak memperbolehkan perceraian. Hal kedua yang kita pelajari adalah mengenai ketegaran hati. Saudara-saudara, kata-kata tegar itu sebetulnya artinya baik. Dia mempunyai arti yang teguh, tabah, kuat, tegar. Seorang manusia yang tegar itu seorang manusia yang punya karakter yang baik. Tapi begitu kata tegar dipertemukan dengan kata-kata hati, menjadi tegar hati, ketegaran hati. Itu bukan suatu sikap yang baik. Apalagi sebagai seorang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Kenapa? Karena ketegaran hati itu artinya tegar tengkuk, keras kepala, menggambarkan orang yang susah diatur, orang yang tidak mau taat. Maukah kita menjadi orang yang tegar hatinya? Bukan berarti kuat hatinya, bukan, tapi orang yang keras kepala. Di hadapan Tuhan ini, Tuhan sulit sekali untuk membentuk kita. Orang lain sulit sekali untuk memberikan masukan kepada kita. Segala nasihat, segala masukan, segala firman Tuhan kita selalu punya alasan untuk membantah. Kita selalu denial, kita selalu punya, bahkan firman Tuhan dibalas dengan firman Tuhan lagi untuk menggagalkan firman Tuhan yang mau menegur kita. Itulah gambaran orang-orang yang tegar hatinya, tegar tengkuknya. Ketegaran hati berarti tegar hati itu sudah menjadi sifat yang mendarah daging, terus menerus kita lakukan. Itu bukan sesuatu yang Tuhan mau untuk hati kita. Kembali ke poin 1 mengenai perceraian, kita juga tahu bahwa orang-orang yang bercerai adalah orang-orang yang tegar hatinya. Karena apa? Karena jelas firman melarang itu, tapi dia tetap melakukan. Orang yang menggambarkan orang yang mungkin tidak mau mendengar akan setiap masukan atau nasihat dari pasangan maupun orang-orang lain maupun pembimbing rohani, romo dan lain-lain. Ya, menggambarkan orang-orang yang tidak mau berbuat kasih, mengasihi pasangan terlebih dahulu, tapi justru berpusat kepada diri sendiri, egosentris, apa yang saya dapat, apa yang saya derita, seakan-akan saya adalah suami atau istri yang paling malang sedunia. Itulah karena ketegaran hati kita sampai kita bisa berpikir seperti itu. Sampai kita melupakan firman Tuhan itu. Bahwa kita terus berpusat pada diri sendiri. Ya, tapi saudara-saudara, ketegaran hati, tegar tengkuk itu tidak hanya di dalam masalah perceraian saja. Bagi kita semua saat ini para viewers GMJ yang mungkin saat ini status kita single, belum menikah ataupun rumah tangga kita baik-baik. Apakah kita berarti menjadi orang-orang yang pasti tidak tegar tengkuk dan tidak tegar hatinya? Ya belum tentu. Di dalam hal-hal lain banyak sekali contoh-contoh ketegar tengkukan kita. Yang mungkin itu bukan tidak sampai menjadikan suatu persoalan yang boom besar sampai perceraian, bukan seperti itu. Tapi mari kita refleksikan saat ini. Apakah kita adalah orang-orang yang sebetulnya masih tegar tengkuk? Walaupun casingnya kita itu baik-baik aja. Dari luar kita tuh baik-baik aja. Mungkin kita adalah seorang istri yang tidak mau tunduk pada suami. Karena kita punya banyak alasan untuk tidak tunduk. Karena suami saya bukan seorang suami yang bisa memimpin. Bukan suami yang baik. Bukan suami yang takut akan Tuhan. Suami saya bahkan adalah suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berpenghasilan. Tapi dengan alasan-alasan itu tidak berarti kita tuh boleh untuk tidak tunduk pada suami. Karena kembali lagi ke firman Tuhan. Istri memang harus tunduk kepada suami. Apapun itu keadaan suamimu, keadaan suami kita masing-masing. Ya, atau sebaliknya. Mungkin para viewers GMJ di sini adalah seorang suami yang tidak mau mengasihi istrinya dengan kasih yang dari Tuhan. Mungkin karena terlalu banyak kekecewaan yang dialami, yang tidak tersampaikan. Mungkin juga kita semua adalah suami-suami yang meremehkan istri kita karena kita anggap dia di bawah kita. Sehingga tidak perlu kita mengasihi, taat pada firman Tuhan, kita tetap berpegang kepada pendirian kita, dan lain sebagainya. Mungkin kita juga adalah seorang anak yang tidak mau taat kepada orang tua.
Karena kita tidak bisa respect terhadap orang tua. Mungkin karena orang tua kita adalah orang tua yang banyak kekurangannya, saudara-saudara. Itu membuat kita sebagai anak merendahkan, tidak bisa respect. Padahal firman Tuhan dan termasuk di dalam 10 perintah Allah adalah hormati orang tuamu. Titik. Tidak ada alasan, tidak ada karena, walaupun meskipun tidak ada. Hormati ya hormati. Kalau kita bingung, kita tanya Tuhan, bagaimana ya Tuhan? Dengan kondisi orang tuaku seperti ini, yang jelas banyak kekurangannya, bagaimana caranya saya itu tetap bisa respect? Tetap saya tidak salah akan firman Tuhan. Coba kita doakan, pasti Tuhan nanti akan berikan solusi-solusi praktis, memberikan kita hikmat Roh Kudus, untuk kita bagaimana kita bersikap sebagai anak yang baik. Sebaliknya, mungkin kita juga adalah orang tua yang terlalu keras kepada anak, terlalu memaksakan pendapat kita dengan dalih bahwa kita tahu yang terbaik untuk anak. Tapi kita nggak diskusikan ini, kita nggak mendidik anak-anak dengan hikmat Tuhan. Dengan dalih kita mau yang terbaik untuk anak. Tapi yang keluar adalah bukan yang Tuhan mau. Tapi ketika ada firman Tuhan menegur, ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita, kita ini berdalih. Saya melakukan ini untuk kebaikan anak-anak saya. Tidak salah saudara-saudara, tidak salah. Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi mari kita selaraskan segala hikmat, pengetahuan kita, segala rencana-rencana kita, apa yang kita mau terhadap anak kita itu, mari kita selaraskan dengan firman Tuhan, minta hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Ya, atau kita adalah seorang pekerja, seorang staf yang memang sengaja kita tidak mau taat pada aturan perusahaan. Dengan banyak alasan juga yang masuk akal dan manusiawi. Teman saya tidak melakukan, atasan saya pun tidak melakukan. Jadi kenapa saya harus taat? Saudara, kita anak Tuhan. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah pekerjaan, lingkungan pekerjaan kita. Kalaupun semua orang lain gak taat, mari kita belajar untuk melawan arus. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada aturan perusahaan. Maka kita akan menjadi terang, kita akan menjadi berkat. Buat orang-orang di sekitar kita, terutama mereka-mereka yang tidak taat, mereka-mereka yang membuat alasan untuk tidak taat. Bahwa sebetulnya peraturan ini bisa dilakukan loh, dengan segala ketaatan kita. Ya, amin ya. Saya berharap dan masih banyak contoh-contoh lain yang gak mungkin saya sebutkan satu-satu. Tapi saya percaya ketika saudara mendengarkan firman ini, pasti Roh Kudus berbisik dalam hati saudara. Akan hal apa saudara yang masih susah untuk berubah? Akan hal apa saudara yang masih berpegang kepada alasan-alasan manusiawi saudara semuanya? Masih denial, masih menyangkal. Kita masih belum bisa ikut pada firman Tuhan 100%. Kita tahu ya saudara-saudara, bangsa Israel adalah terkenal bangsa yang tegar tengkuknya. Dan bahkan karena itu adalah salah satu alasan kenapa bangsa Israel di generasi pertama, generasi yang keluar dari Mesir, itu semua tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan, tanah terjanji, tanah yang kaya susu dan madunya. Seperti itu kita pasti ingin tanah Kanaan itu terjadi di dalam hidup kita. Hidup yang maksimal. Mungkin di antara saudara semua hidup yang financial freedom. Itu semua kita nantikan, tapi bangsa Israel tidak bisa masuk di generasi pertama itu. Yang masuk hanya Joshua dan Kaleb dan anak cucu yang dilahirkan di padang gurun selama 40 tahun. Bahkan perjalanan di padang gurun yang seharusnya tidak perlu memakan 40 tahun itu, mereka harus alami, berputar-putar. Apakah hidup kita saat ini seperti itu? Kita menjadi orang yang keras hatinya. Hidup kita tidak terarah. Nabrak sini, nabrak situ. Ya kan, berkonflik dengan banyak orang. Mungkin juga dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita. Maka saatnya pagi ini kita mau bertobat, saudara-saudara. Yang Tuhan kehendaki bukan ketegaran hatimu, tetapi kelemah lembutan hatimu. Yang mau diubah, yang mau duduk diam saat ini
untuk merenungkan dan berubah. Ketaatanmu yang Tuhan mau, bukan ketegaran hatimu, bukan alasan-alasan yang engkau buat, tapi Tuhan mau kelemah lembutan dari hatimu. Maka kita semua pasti ingin ya, kita mempunyai hati yang lemah lembut, yang selalu hidup kita taat 100% kepada kehendak Tuhan. Walaupun di depan mata ini sulit bagi kita untuk taat, tapi kita belajar, melangkah satu demi satu bagaimana kita bisa belajar taat dan lemah lembut hati kita. Sehingga kita bukan menjadi pribadi yang tegar tengkuk, bukan menjadi pribadi yang tegar hatinya, dan kita bisa menikmati tanah Kanaan itu di dalam hidup kita. Amin, amin. Mari kita upayakan. Gimana caranya? Hal yang pertama itu kita mau merendahkan hati. Kalau ada firman Tuhan, kalau ada nasihat-nasihat, mari kita belajar untuk duduk diam, merenungkan sebentar saja. Coba kita pikirkan, kita renungkan, kita doakan. Tuhan, seakan-akan firman ini begitu sulit saya lakukan. Tolong saya untuk saya bisa melakukan. Itu kita rendah hati. Tapi kalau kita sombong, kita tidak rendah hati, maka setiap nasihat itu akan kita bantah. Kita akan membuat alasan, bahkan alasan-alasan kita itu juga firman Tuhan loh saudara-saudara. Terkesan rohani. Tapi Tuhan tidak mau itu di dalam hidup kita. Rendahkan hatimu. Dan mari kita tetap setia berelasi, membangun relasi dengan firman Tuhan. Baik melalui saat ini, melalui GMJ setiap pagi, maupun dengan kita datang di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Baik misa kudus maupun persekutuan doa. Tujuannya apa saudara-saudara? Kita semua ya kalau dengar firman Tuhan, kita pasti kadang-kadang sulit ketika sekali kita mendengar firman Tuhan itu kita langsung berubah. Ya memang ada, tapi mungkin sulit bagi kita untuk merubah segala kebiasaan dan dosa-dosa kita itu ya. Sulit sekali untuk satu kali kita dengar firman Tuhan itu kita bisa berubah. Maka kita harus setia. Dengar itu terus firman Tuhan, makan firman Tuhan setiap saat, setiap hari. Maka tidak ada lagi ketegaran tengkuk. Pasti saya yakin firman Tuhan itu tidak ada yang gagal di dalam hidup kita. Ya, tidak ada yang gagal. Suatu saat firman itu akan tertanam di dalam hati kita dan kita akan ngomong sama Tuhan, iya Tuhan. Sorry ya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Ternyata selama ini saya salah. Ternyata selama ini saya cuma membuat alasan. Ternyata selama ini hidup saya ini bukan seperti ini yang Tuhan berkenan. Maka Tuhan tolong. Tuhan akan pasti tolong kita. Ya, amin. Mari saat ini kita juga, saya mau berdoa untuk saudara semua, para viewers GMJ. Dan kita akan nyanyikan satu lagu yang mengungkapkan isi hati kita betapa kita ini mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Maka jadikan ketaatan dan kelemah lembutan, kerendahan hati kita, kesetiaan kita menjadi bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa yang baik, terima kasih. Firman hari ini, pagi ini boleh ditaburkan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, para viewers GMJ yang mendengarkan, supaya Engkau sendiri boleh menjamah hati mereka. Tuhan, tanpa jamahan-Mu, tanpa kasih karunia-Mu, tidak mungkin kami itu bisa berubah Tuhan. Hati kami terlalu keras, hati kami terlalu berpikir dengan keegoan kami sendiri. Saat ini kami mau berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap para viewers GMJ. Tuhan yang lembutkan hati mereka, Tuhan yang jamah, berikan Tuhan boleh latih mereka dengan kerendahan hati dan kesetiaan untuk tetap berelasi dengan Engkau Tuhan setiap hari. Supaya kami percaya bahwa firman yang boleh ditaburkan akan setiap puji-pujian yang boleh dinaikkan, itu boleh terus melembutkan hati kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang lemah lembut hatinya, tidak tegar tengkuk, tidak menegarkan hati. Jauh-jauh itu semua dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami percaya Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam hati kami, maka mulai hari ini akan bekerja menjamah setiap hati para viewers GMJ, mengutak-utik, mengulik-ulik
supaya mau berubah dan menjadi pribadi lebih baik yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Benar Tuhan, tujuan daripada hidup setiap daripada kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau ubahkan kami terus menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia, selalu berpengharapan, berprinsip hanya kepadamu Tuhan, dan bukan hanya menjadi seorang pribadi yang tegar tengkuk, tetapi kami mempunyai kepribadian yang menyerupai seperti Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, biarlah sungguh firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami apapun sepanjang hari ini, sebab kami sudah Engkau bekali dengan firman-Mu Tuhan, dan kami siap menjadi berkat untuk memberkati lebih banyak orang. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman yang sudah boleh join pada pagi hari ini. Jangan lupa GMJ akan kembali lagi di Senin yang akan datang. Sama-sama kita semua beraktivitas hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye. God bless you.